Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai sistem pencernaan. Silakan kalian siapkan alat-alat tulis dan simak pembelajaran hari ini. Oke, kita lanjutkan mengenai organ-organ pencernaan. Organ-organ pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu adalah organ dalam saluran pencernaan atau yang disebut dengan gastrointestinal. Ya, ini adalah saluran panjang dari mulut sampai ke anus yang dilewati oleh makanan. Kemudian yang kedua adalah organ pencernaan pelengkap atau aksesoris ya. Nah, organ ini membantu saluran pencernaan untuk melakukan kerjanya. Tapi dia tidak dilewati oleh makanan, ya. Yang sekarang Ibu akan jelaskan itu adalah organ pencernaan yang merupakan organ dalam saluran pencernaan. Berarti dilewati oleh makanan ya. Jadi kalau kita makan, itu pasti makanan masuk ke mulut kita. Nah, di mulut itu akan terjadi pencernaan mekanik maupun kimiawi. Kemudian, agar makanan mudah ditelan dan dicerna, maka pencernaan mekanik ini akan dibantu oleh gigi dan lidah. Ya. Lidah ini digunakan untuk mengatur letak makanan di mulut. Kemudian membantu mendorong makanan untuk masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian di mulut juga terjadi pencernaan kimiawi karena dibantu oleh air ludah atau air liur yang dihasilkan oleh kelenjar ludah atau salipah. Nah, di air liur itu terdapat enzim metialin atau amilase yang fungsinya itu untuk mengubah karbohidrat menjadi maltose, ya. Kemudian setelah itu makanan masuk ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan makanan tidak mengalami pencernaan. Makanan itu hanya didorong oleh gerakan kerongkongan yang disebut gerak peristaltik. Kemudian dari kerongkongan makanan didorong masuk ke lambung. Nah, di dalam lambung itu terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi lagi ya, sama seperti di mulut ya. Secara mekanik itu di lambung dibantu oleh otot-otot pada lambung, sedangkan secara kimiawi dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh lambung ya. Kemudian makanan yang masuk ke lambung itu akan diubah menjadi seperti bubur ya, jadi agak padat gitu, seperti disebut dengan kim ya. Nah, setelah berubah menjadi kim, maka kim itu akan dimasukkan ke usus halus sedikit demi sedikit melalui splitter kardiak atau esophageal ya. Kemudian makanan di lambung itu kurang lebih 4 jam ya. Jadi setelah itu kosong lagi si lambungnya. Nah, masuklah ke usus halus ya. Kemudian kim dari lambung itu akan mengalami pencernaan secara kimiawi saja di usus halus. Ingat, di usus halus itu terjadi pencernaan secara kimiawi. Kenapa? Karena usus halus itu menghasilkan enzim, yaitu enzim malase ya. Ma itu adalah maltase, la itu adalah laktose, dan S yaitu sukrose, dan E yaitu enterokase. Nah, selain dia menghasilkan enzim sendiri, usus halus juga mendapatkan tambahan enzim pencernaan ya dari pankreas dan kantung empedu yang dihasilkan oleh hati. Nah, setelah makanan dicerna di usus halus, makanan berubah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan itu seperti cairan infus ya kalau di rumah sakit. Nah, setelah menjadi sari-sari makanan, maka
siap untuk diserap oleh pembuluh darah ya. Ini tepatnya di ileum. Nah, di ileum ini terjadi penyerapan sari-sari makanan di mana banyak sekali terdapat pili-pili. Nah, kemudian setelah sari makanan diserap di usus halus, sisanya berupa sampah ya, yang akan masuk ke usus besar. Nah, di usus besar tidak terjadi pencernaan lagi ya. Ingat ya, di usus besar itu tidak terjadi pencernaan karena bukan lagi berupa makanan, sudah berupa sampah makanan. Terus apa dong yang terjadi di usus besar? Ya. Di usus besar terjadi penyerapan air yang berlebihan dari sisa-sisa makanan. Kemudian, di usus besar juga terdapat bakteri E. coli yang membantu untuk memecah bahan yang tidak tercerna, kemudian membentuk limbah padat sampah yang akan nanti disebut dengan feses. Kemudian, feses akan berjalan terus ya melalui usus besar. Kemudian si feses disimpan di rektum dan akhirnya dikeluarkan dari tubuh melalui anus ya. Nah, itulah organ-organ pencernaan, tepatnya atau khususnya organ dalam saluran pencernaan yang dilewati oleh makanan. Oke, sampai di situ untuk pembahasan hari ini. Silakan kalian catat dan kirimkan bukti catatan kalian ke Classroom atau WhatsApp. Sertakan nama kelas. Kalau ada pertanyaan, boleh kalian tulis di kolom komentar. Selamat siang dan selamat mengerjakan.